Halo semuanya, selamat datang di kesempatan kali ini di mana saya, Putu Aldi Posatmadi, ingin sharing sedikit nih tentang quantum GIS. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, jadi sebelum kita belajar quantum GIS, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu beberapa konsep utama dari GIS gitu. Nah, mungkin kita masuk langsung ke sini. Itu ada beberapa konsep yang perlu teman-teman ketahui dari GIS. Nah, jadi pada GIS itu khususnya pada materi kali ini yaitu digitasi ya. Jadi pada digitasi ini teman-teman harus tahu mungkin kurang lebih dua konsep utama. Nah, jadi yang pertama itu konsep layer ya, konsep layer, dan juga berikutnya itu ada konsep vektor. Ada konsep vektor. Nah, mungkin kita masuk dulu ke konsep pertama, konsep layer. Nah, jadi mungkin untuk ada sedikit bayangan, jadi pada peta kali ini kita pakai peta desa peta yang terletak di Gianyar. Nah, jadi dari peta ini kira-kira layer yang dimaksud itu apa? Atau layer pada GIS itu konsepnya itu apa? Itu bisa teman-teman lihat contohnya itu misalkan pada layer pertama itu ada layer yang mengatakan bahwa ada sebuah perbatasan dari desanya. Nah, mungkin layer pertama itu perbatasannya aja kayak gitu. Habis itu layer keduanya itu ada sungai kayak gitu. Layer ketiganya ada jalan dan lain sebagainya kayak gitu bisa aja. Nah, jadi kalau kita simpulin, layer itu bisa dibilang ada lapis-lapisan ya. Mungkin lapisan pertama ini ada contohnya tuh ada sungai kayak gitu. Habis itu lapisan di atasnya tuh ada apa? Ada contohnya tuh ada daratan kayak gitu. Bahkan sampai teman-teman di sini bisa buat gedung dan lain-lain kayak gitu di layer. Nah, jadi itu layer ya, dapat dibilang seperti kanvas atau seperti urutan kayak gitu. Urutan atau tumpuan dari vektor yang kita buat. Dalam halnya data vektor. Nah, mungkin kita lanjut ke yang kedua itu data vektor. Nah, jadi data vektor itu apa? Jadi data vektor itu bisa dibilang sebuah data yang bisa kita pakai di GIS ya, di mana data vektor itu bisa dibilang data yang bersifat digital pastinya. Nah, data yang bisa dibilang bersifat digital yang tentunya itu memiliki batas ya, bisa dibilang memiliki batas. Memiliki batas. Nah, jadi batas yang dimaksud itu apa? Jadi anggaplah ada dua tipe data ya. Bukan anggap tapi pasti ada dua tipe data di GIS. Yang pertama itu ada namanya raster. Nah, raster itu seperti apa? Seperti pixel pada komputer teman-teman. Pixel seperti itu. Jadi misalkan Pulau Bali mungkin gambarannya kayak gini, mohon maaf ya. Nah, jadi kalau kita foto Pulau Balinya itu kan ada pixel kayak gini. Nah, jadi pixel ini bisa dibilang data raster kurang lebih. Nah, kalau vektor itu seperti apa? Nah, jadi misalkan ada Pulau Bali. Oh, mohon maaf. Nah, kayak gini misalkan. Nah, anggaplah ada ibu kota kayak gitu. Kita bisa buat titik ibu kota di sini. Habis itu kita bisa buat ada sungai kayak gini. Habis itu kita bisa buat ada jalan dari sini misalkan. Nah, itu data vektor. Kayak gitu contohnya. Nah, data vektor tuh ada titik pertama, ada titik, habis itu ada garis dan juga ada poligon. Nah, kalau titik itu ya titik ya pada umumnya. Itu bisa kita pakai contohnya untuk objek wisata kayak gitu. Sedangkan untuk garis itu bisa kita pakai contohnya kayak untuk jalan raya, untuk sungai dan lain. Nah, sedangkan untuk poligon itu bisa kita pakai untuk banyak hal. Contohnya kalau kita ingin nge-map sebuah gedung kayak gitu. Misalkan di sini ada gedung di kampus teman-teman, itu bisa di-map pakai poligon contohnya. Nah, contoh lain itu juga bisa perbatasan desa atau perbatasan daerah. Iya, kita bisa pakai poligon untuk perbatasan daerah, maaf. Nah, jadi contohnya di sini mungkin kita langsung praktek untuk mendigitasi perbatasan dan juga desa peta ini. Nah, jadi kita pertama-tama seperti konsep tadi, kita buat layer baru bisa dibilang ya. Kita buat layer baru di sini
dengan cara kita masuk ke tab layer, kita gunakan create layer new shapefile. Nah, shapefile itu apa? Shapefile itu bisa dibilang file yang menyimpan sebuah vektor yang teman-teman buat. Simpelnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa buat namanya. Misalkan nama layernya itu perbatasan desa kayak gitu. Misalkan kita isi nama daerahnya dulu, peta perbatasan desa kayak gitu contohnya. Atau mungkin desa perbatasan kayak gitu. Nah, jangan lupa kita specify mau simpen di mana. Contohnya kayak gitu. Kita simpen di demonstration contohnya di folder ini. Nah, ini ada nih. Kita sudah simpan di situ. Habis itu kita bisa tentukan tipenya. Nah, jadi kira-kira tipe apa yang cocok untuk sebuah perbatasan itu poligon. Kenapa poligon? Karena dia itu bisa dibilang bukan garis, bukan titik, tapi bisa dibilang kayak ada masanya kayak gitu. Nah, di sini ada new field ya. Jadi new field ini bisa teman-teman ibaratkan sebuah tabel pada database. Nah, jadi sebuah data ini atau data data vektor atau bahkan bisa dibilang data GIS-nya ini dia bisa memiliki sebuah nilai ya. Bisa memiliki sebuah nilai kayak gitu. Nah, jadi nilai ini bisa disimpan di dalam datanya. Jadi pas kita ngeklik sebuah daerah, itu terlihat seperti contohnya itu mungkin nama daerah kayak gitu. Itu bisa kita buat kayak gitu. Nah, atau mungkin kita bisa buat luas daerah. Nah, di sini contohnya itu ada integer kayak gitu contohnya. Atau mungkin kita buat luas gitu aja. Nah, jadi itu banyak cukup yang bisa teman-teman masuk ke datanya. Nah, jadi pada data spasial ya namanya, itu bisa kita tambahkan data atribut pelengkapnya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, kita tambahkan di sini sebagai layer. Nah, jadi dia terbentuk layer desa perbatasan. Nah, jadi dari layer ini atau dari kanvas yang tadi pada analogi yang tadi, itu kita bisa mulai menggambar istilahnya. Nah, dan untuk mulai menggambar atau melakukan digitasi dari daerah ini, kita bisa mulai dengan masuk ke mode editing. Nah, jadi dari mode editing ini teman-teman bisa mulai membuat yang harus teman-teman buat ya. Contohnya itu pada desa ini. Nah, kayak gini contoh. Nah, jadi teman-teman bisa klik di sini, ada tambahkan poligon atau tambahkan titik, tambahkan garis, itu tergantung dari tipe dari layer teman-teman. Nah, contohnya kita mulai gambar dari sini. Nah, itu dia. Nah, jadi mulai terbentuk bisa dibilang poligon ya. Nah, jadi mungkin proses ini bisa dibilang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, jadi lumayan lama, tapi hasilnya tentunya semakin kita teliti semakin baik hasilnya. Kayak gitu. Oke, jadi misalkan teman-teman ada salah. Nah, misalkan salahnya seperti apa, itu misalkan kayak gini, teman-teman nggak sengaja kelebihan kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman klik delete aja untuk kembali ke titik sebelumnya kayak gitu. Nah, jadi mari kita mendigitasi desa ini. Mungkin kita review dikit tentang yang sudah kita bahas dari tadi. Itu ada polygon, habis itu ada line, ada point, ada layer dan sebagainya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya buat yang agak general ya mungkin ya. Nggak terlalu detail, tapi yang penting materinya nyampe kayak gitu. Oke, sudah hampir. Oke, itu dia. Kita udah mendigitasi wilayahnya. Nah, setelah ini kita bisa klik kanan. Nah, setelah klik kanan ini bisa dibilang seperti kita insert ke database-nya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita bisa nambahkan ID, habis itu tadi nama daerah ya yang seperti kita spesifikasiin tadi. Di sini contohnya itu peta dan luasnya contohnya itu mungkin 1000 gitu. Ini asumsi aja untuk contoh pembelajaran aja. Mungkin untuk luas aslinya itu nanti kita bisa cari tahu di data yang ada di pemerintah. Nah, sudah terdigitasi. Nah,
kita sudah berhasil membuat sebuah data vektor di sini, yaitu data poligon lebih tepatnya. Nah, tapi misalkan kita ingin mengganti stylingnya, kita bisa ngeklik di sini, klik, dan kita masuk ke simbologi nih. Nah, di sini kita bisa ganti warnanya contohnya. Contohnya kita pakai warna coklat. Nah, itu bisa. Dan dia akan terganti secara otomatis kayak gitu. Nah, jadi dalam mendigitasi itu saya pribadi menyarankan teman-teman untuk cari contoh petanya dulu, dan teman-teman bisa mulai menggambar dari contoh petanya itu. Nah, jadi dari sini sudah kita buat sebuah poligon ya. Jadi dari poligon ini kita bisa contohnya tuh nge-select poligonnya. Kita bisa pakai yang ini untuk ngelihat feature-nya. Contohnya kita klik ini, wah kelihatan nih nama daerah peta kayak gitu. Habis itu luas 1000 kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa contohnya ngedit poligonnya bisa. Teman-teman klik di sini, pakai tool yang ini, nama toolnya itu select feature by area or single click. Dan setelah itu teman-teman bisa masuk ke edit, habis itu bisa edit geometrinya contohnya. Kita bisa nge-scale, bisa lakuin banyak hal lain. Tapi untuk sekarang kita mungkin akan coba berikutnya itu kita bakalan nyoba yang namanya data line ya, atau baris kayak gitu. Mungkin kita coba sekarang. Itu kita bisa coba dengan pertama-tama itu pastinya kita tambahkan gini baru, layer baru. Nah, kita bisa tambahkan layer baru. Contohnya itu namanya itu desa. Misalkan kita buat sungainya gitu. Sungai kayak gitu. Nah, kita pakai multi point ya. Kita pakai line string. Jadi line string ini bisa dibilang data gini. Data apa namanya? Garis kayak gitu. Nah, mungkin itu kita tambahkan di sini dan dia sudah ada layernya kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu kan di sini kita susah ya untuk kita lihat contoh petanya. Nah, jadi dari layer ini kita bisa naikkan dia ke atas. Jadi paling atas dia semakin dia kelihatan kayak gitu. Nah, mungkin kita turunkan opacity-nya sedikit agar kelihatan layer di bawahnya. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi layer ke bawahnya kelihatan. Jadi semakin transparan sedikit lah bisa dibilang. Nah, ini saya pakai plugin ya. Pakai plugin namanya namanya itu Freehand Raster Georeferencer. Teman-teman bisa download langsung di sini. Di plugin nih, di alt teman-teman search aja namanya. Nah, oke, kita sekarang coba untuk mendigitasi sungainya. Nah, kita ke select select layernya. Habis itu kita bisa toggle editing lagi seperti tadi, dan kita bisa mulai select areanya. Nah, contohnya itu ini kita mulai dari sini contohnya. Karena ini sungai, kita bisa mulai. Contohnya itu ya kita mulai menggambar sungainya atau mendigitasikan sungainya. Oke. Nah, jadi itu sungai yang di perbatasan desa peta contohnya, satu sungai ini. Nah, kita bisa klik kanan dan tambahkan ID-nya contohnya. Oke, jadi sungainya sudah berhasil kita tambahkan di sini teman-teman. Nah, jadi ini kan agak tidak terlihat ya sungainya ya, karena stylenya masih lumayan kecil. Jadi kita bisa ganti di sini seperti tadi. Kita ganti colornya ya. Colornya itu jadi warna biru misalkan seperti sungai. Jadi biru, kita naikkan width-nya atau lebarnya. Kita apply coba dulu segini. Dan ya sudah mulai kelihatan. Jadi kalau kita hide dulu layer desa petanya, nah itu kelihatan warna biru. Nah, jadi ini sungai yang kita telah berhasil buat. Jadi itu data gini, data line ya pada vektor, data garis pada vektor. Jadi teman-teman nanti juga bisa mendigitasikan jalannya, jalan raya dan lain-lain kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mendigitasi sebuah titik ya, sebuah titik. Jadi contohnya itu kita buat dulu layer baru lagi.
mungkin namanya mungkin kalau kita lihat dari sini apa yang banyak di desa peta itu sepertinya ada Balai Banjar ya, anggaplah Balai Banjar. Ya, namanya mungkin Desa Balai Banjar kayak gitu. Desa Balai Banjar kayak gitu. Kita simpan lagi di sini. Mungkin isikan nama banjarnya atau nama gitu aja. Kita klik OK. Oh ya, sebelumnya jangan lupa geometry type itu kita tulis point ya, titik kayak gitu. Oke, Balai Banjar sudah berhasil kita buat untuk layernya. Sekarang kita coba bisa untuk buat titiknya, sorry. Nah, mungkin yang pertama itu di sini ada Balai Banjar, Madangan Kajo. Kita klik di sini. Nah, pas kita ngeklik untuk point, itu langsung kita tuh di prompt untuk nge-insert datanya. Misalkan pada ID 1 namanya itu Madangan Kajo kayak gitu. Nah, sudah berhasil kita buat. Nah, titik putih kecil ini. Nah, jadi dari titik kecil putih ini kita bisa modif biar nggak kayak gitu. Nah, kita ganti misalkan warnanya itu hijau. Dan width size-nya itu lebih besar ya. Apply coba. Nah, jadi mulai kelihatan tuh warna hijaunya. Jadi ada Balai Banjar di sini. Misalkan kita ingin nambah lagi di sini, kita cuman butuh untuk ngeklik, kita tambahkan namanya itu Madangan Kelot misalkan. Jadi berhasil ketambah. Nah, habis itu kalau teman-teman mau nge-select ya, kalau mau nge-select Balai Banjarnya, teman-teman cukup pakai identify feature itu. Klik dan kelihatan namanya itu Madangan Kajo, ID-nya segini, namanya ini. Dan sungainya juga sama. Harusnya kalau kita klik layernya, sungainya juga sama kayak gitu. Dan perbatasannya juga sama, bisa keklik kayak gitu. Nah, jadi dengan ini harapannya teman-teman bisa lebih tahu kayak gimana pakai Quantum GIS untuk digitasi data. Dan untuk yang teman-teman bisa lakukan tuh banyak hal dengan tahu ini. Contohnya itu mendigitasi Kecamatan Gianyar. Nah, ini contohnya di sini ada Kecamatan Gianyar, itu sempat didigitasi ya. Nah, saya digitasi kayak gitu jadinya. Nah, jadi dari sini juga ada sungainya yang sudah saya digitasi. Habis itu ada jalannya, ada wisatanya. Nah, jadi ini untuk sejauh ini yang sudah terdigitasi. Ada jalan utamanya, ada sungainya, ada wisatanya, dan tentunya masih bisa banyak lagi yang kita masukkan ke sini. Ya, tentunya masih banyak lagi yang kita masukkan ke sini. Nah, jadi kurang lebih itu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya jika terjadi salah kata. Jadi saya Putu Odi Pesawat Madi, saya pamit undur diri. Terima kasih.